Memasuki hari kelima setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel dimulai di Iran, Presiden Donald Trump belum memberi gambaran jelas proyeksi dan target akhir. Pesan Trump dan pejabat utamanya pun berubah-ubah soal sasaran perang, termasuk durasi dan pergantian rezim Republik Islam. Hal ini menunjukkan akhir perang Iran kian tak pasti. Trump dalam pernyataan publik pertamanya sejak memulai perang menyampaikan 4 target operasi Epic Fury terhadap Teheran. Lantas, apa rencana Trump ke depan terhadap Iran? Melansir Kompas.id, awalnya pemerintah Amerika Serikat menyebut target utama menekan Iran adalah berakhirnya program nuklir Teheran. Namun, dalam beberapa jam dan hari berikutnya, alasan dan tujuan operasi justru melebar. Pesan Trump dan para pejabat utamanya juga berubah-ubah soal sasaran perang, termasuk durasi dan pergantian rezim di Teheran. Dalam pernyataan publik pertamanya di Gedung Putih sejak memulai serangan, Trump menyampaikan 4 target operasi Epic Fury. Keempat target itu adalah menghancurkan rudal balistik dan angkatan laut Iran, kemampuan Iran mengembangkan senjata nuklir, serta dukungan Teheran kepada kelompok proksi di kawasan. Trump mengatakan tujuan besarnya yakni melindungi Amerika Serikat dan sekutunya dari serangan Republik Islam tersebut. Namun, ia tidak memaparkan bentuk masa depan Teheran usai operasi Epic Fury selesai. Trump juga tidak pernah menyatakan bagaimana Iran diyakini tidak lagi menjadi ancaman setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, Presiden Amerika Serikat ini turut mengubah perkiraan durasi perang menjadi lebih panjang. Awalnya, ia memperkirakan perang akan berlangsung 4 hingga 5 pekan. Tetapi dalam pernyataan terbarunya, Trump menyatakan operasi bisa berlangsung lebih lama dengan korban lebih banyak. Di lain sisi, pernyataan Trump beberapa kali tak senada dengan pernyataan pejabat utamanya. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menolak gagasan bahwa Amerika Serikat menyerang Iran untuk menggulingkan rezim sebelum Trump berbicara di Gedung Putih. Hegseth menyebut operasi Epic Fury akan berhasil tetapi tidak merinci cakupan dan durasi konflik. Iran's stubborn and self-evident nuclear pursuits, their targeting of global shipping lanes, and their swelling arsenal of ballistic missiles and killer drones are no longer tolerable risks. Iran was building powerful missiles and drones to create a conventional shield for their nuclear blackmail ambitions. Let me say that again. A conventional shield for their nuclear blackmail ambitions. Our bases, our people, our allies, all in their crosshairs. Iran had a conventional gun to our head as they tried to lie their way to a nuclear bomb. It almost worked under Obama and his terrible deal, but not under this president. Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. Situasi tersebut memperlihatkan Washington tidak memiliki peta jalan keluar dari perang Iran. Ketiadaan peta jalan perang Iran di pihak Amerika Serikat ini memicu kritik di Kongres Amerika Serikat. Demokrat menilai Trump tidak memiliki strategi jelas. Hal itu disebut bisa menyeret Washington ke konflik panjang. Pejabat tertinggi Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat, Adam Smith, mengatakan pemerintah Trump masih belum memberi detail apapun tentang posisi program nuklir Teheran saat ini. Menurut Smith, Kongres belum melihat data intelijen spesifik apapun. Smith menilai tidak ada klaim yang kredibel bahwa ada ancaman segera dari Iran, meski bukan berarti Iran tak jadi masalah. Sementara itu,
mantan Direktur CIA Jenderal Purnawirawan David Petraeus memperingatkan seruan Trump agar rakyat Iran bangkit melawan pemerintahannya juga sangat beresiko. Pasalnya, pemerintahan Teheran disebutnya masih kuat. Aparat keamanan Iran saat ini disebutnya masih memiliki sekitar 1 juta orang. Dalam konteks tersebut, Petraeus menilai Trump juga tidak akan mengirim pasukan darat Amerika Serikat ke Iran untuk mencapai tujuannya. Namun, melihat pernyataan terbaru Trump, tidak menutup kemungkinan Washington akan mengirim pasukan darat ke Iran.